Dian, aku cuma mau kamu ngerti. Aku lelah. Suara Michael terdengar lirih tapi mengandung beban. Malam itu, di rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat, Diana merasakan hawa aneh yang membuatnya waspada. Diana mencoba mengabaikan permintaan Michael untuk memijatnya. Maaf, Sir, saya harus periksa kamar anak dulu, katanya, berusaha kabur dari suasana yang mulai menyesakan. Tapi langkahnya terhenti. Tolong, cuma sebentar, aku nggak minta yang aneh-aneh. Mata Michael tajam, tapi wajahnya memperlihatkan kelelahan yang nyata. Diana ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Tangannya mulai memijat kepala Michael dengan canggung, gemetar. Tapi saat tangan Michael perlahan menyentuh pergelangan tangannya, Diana tersentak. Sir, saya rasa ini cukup, ucap Diana, menarik tangannya perlahan. Namun Michael tidak melepaskan. Genggamannya justru semakin kuat. Tunggu, sebentar lagi. Nada suaranya berubah. Ada desakan di sana. Diana merasa napasnya semakin pendek. Tolong, saya nggak nyaman, Sir. Istri Anda di rumah sakit. Saya harus kembali ke kamar anak, katanya. Suaranya bergetar. Michael tersenyum tipis. Tapi matanya tidak menunjukkan hal yang sama. Kita nggak perlu cerita ke siapa-siapa, kan? Evel nggak perlu tahu. Semua baik-baik aja di sini. Tolong, saya mau pergi. Diana mencoba berdiri, tapi Michael menariknya kembali, kali ini lebih kuat. Diana, aku juga butuh seseorang. Evel nggak ada di sini sekarang. Suaranya rendah, nyaris berbisik di telinganya. Tapi bagi Diana, itu adalah jeritan yang menakutkan. Air mata mulai mengalir dari sudut mata Diana. Saya nggak bisa, Sir. Saya bukan siapa-siapa di sini. Saya cuma pekerja. Tolong lepaskan saya. Michael memandangnya sejenak, matanya mulai memicing, seolah tidak percaya dengan penolakan itu. Kamu tahu nggak, aku bisa bikin kamu kehilangan pekerjaan ini. Nada ancaman itu membuat Diana terdiam. Diana mencoba tetap tenang, tapi tubuhnya bergetar hebat. Di kepalanya, hanya ada satu pikiran, lari. Tapi kemana? Dia terjebak. Keesokan paginya, dengan mata yang masih sembab karena menangis, Diana mencari Paula di dapur. Harapannya, wanita itu bisa menjadi tempatnya berbagi. Paula, saya mau bicara. Ada yang harus saya sampaikan, katanya sambil duduk dengan gelisah di meja makan. Paula menoleh. Ada apa? Diana, kamu kelihatan kacau. Tadi malam, Michael, dia pegang saya. Saya nggak bisa lari. Kata-kata itu keluar dengan sulit. Setiap huruf terasa seperti pisau yang mengiris tenggorokannya. Paula langsung membelalak. Apa maksud kamu, Michael? Adikku. Nada suaranya meninggi. Kamu pasti salah paham. Diana menggeleng dengan air mata yang mulai mengalir lagi. Saya nggak salah, Paula. Saya tahu apa yang terjadi. Saya takut, dan dia. Plah, suara tamparan itu membuat ruangan sunyi seketika. Diana memegang pipinya yang berdenyut sakit. Sementara Paula berdiri di hadapannya dengan wajah merah padam. Jangan kamu berani-berani nuduh adikku. Dia nggak mungkin ngelakuin itu. Kamu yang pasti mulai duluan, teriak Paula, matanya penuh amarah. Paula, tolong dengarkan saya. Diana memohon dengan suara parau. Paula menunjuk pintu keluar. Keluar dari rumah ini kalau kamu nggak bisa menghormati keluarga ini. Kamu cuma pengasuh yang pernah ketahuan nyolong. Sekarang kamu bikin cerita kayak gini? Siapa yang bakal percaya sama kamu? Diana terdiam. Tidak ada tempat lain untuk lari. Hatinya hancur. Bukan hanya karena kejadian malam itu, tapi karena kini ia benar-benar sendirian. Tidak ada yang percaya. Paula menatapnya tajam. Mulai sekarang, jaga mulutmu. Jangan coba-coba buat cerita aneh ke orang lain. Kalau enggak, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Diana hanya bisa menangis dalam diam, hatinya remuk, sementara dunia di sekitarnya menjadi semakin gelap. Diana berdiri dengan langkah gontai, meninggalkan dapur yang terasa semakin mencekam. Pipi yang tadi ditampar Paula masih terasa panas, tapi jauh lebih panas amarah dan kekecewaan yang membara di hatinya. Ia tidak menyangka Paula, satu-satunya orang yang diharapkan bisa menjadi tempat berlindung, justru berubah menjadi musuh.
Ia menuju kamar kecil di sudut rumah, tempat ia biasa beristirahat di sela-sela menjaga anak majikannya. Setelah menutup pintu rapat-rapat, Diana terduduk di atas kasur tipis yang terasa dingin menusuk kulit. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya tersengal-sengal, dan matanya kembali basah. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" gumamnya lirih sambil memeluk lututnya sendiri. Pikiran tentang Michael dan ancamannya terus berputar di kepalanya. Seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Malam kembali datang. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ethel masih di rumah sakit. Dan Michael sekali lagi menjadi satu-satunya orang dewasa di rumah. Diana berusaha menghindarinya sepanjang hari, tetapi malam selalu menjadi waktu yang paling sulit. Ia tahu, pria itu bisa muncul kapan saja, seperti hantu yang tidak pernah diundang. Suara langkah kaki di koridor luar kamar terdengar semakin dekat. Diana menahan napas, berharap itu hanyalah suara angin atau imajinasinya yang berlebihan. Tapi suara itu semakin jelas. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu itu membuat tubuh Diana membeku. "Diana?" Suara Michael terdengar dari luar. "Buka pintunya. Aku cuma mau bicara." Suaranya terdengar lembut, tapi Diana tahu, di balik kelembutan itu ada sesuatu yang berbahaya. Diana menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. "Maaf, Sir. Saya mau tidur." Suaranya bergetar, seperti daun yang diterpa angin. "Sebentar saja. Aku janji nggak lama." Michael mencoba meyakinkan, tapi Diana tetap tidak bergerak. Ketika Diana tidak merespons, gagang pintu mulai bergetar. Michael mencoba membuka pintu, tetapi Diana sudah menguncinya. Ia menekan tubuhnya ke pintu, berharap itu cukup untuk menghalangi pria itu masuk. "Diana, jangan bikin aku marah." Nada suara Michael berubah. Lebih dalam, lebih gelap. "Buka pintunya sekarang." Diana menutup matanya, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Tolong, jangan lakukan ini. Saya mohon." Ia merasakan tubuhnya mulai lemas. Tiba-tiba, suara hentakan keras terdengar. Michael mencoba mendobrak pintu. Sekali, dua kali, setiap hentakan membuat Diana semakin panik. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Tapi kamar kecil itu hampir kosong. Hanya ada satu kursi plastik dan sebuah lampu meja kecil. Hentakan berikutnya membuat pintu hampir terbuka. Diana tahu ia tidak punya banyak waktu. Dengan tangan gemetar, ia meraih lampu meja dan berdiri di belakang pintu. "Kalau kamu nggak buka, aku akan dobrak pintunya." Michael berteriak, suaranya penuh amarah. Dan akhirnya, dengan satu hentakan keras, pintu itu terbuka. Michael berdiri di ambang pintu, wajahnya merah dan matanya penuh dengan sesuatu yang mengerikan. "Aku sudah bilang, jangan bikin aku marah." Ia melangkah masuk, mendekati Diana yang berdiri gemetar dengan lampu di tangannya. "Jangan mendekat." Diana berteriak, suara yang biasanya lembut kini terdengar penuh ketakutan. Saya akan melawan." Michael tertawa kecil. "Kamu? Melawan? Diana, aku cuma mau kita bicara. Aku nggak akan menyakitimu. Tapi kamu harus tenang." Diana menggelengkan kepala dengan panik. "Tidak, kamu bohong. Kamu mau menyakiti saya." Michael mendekat, tangannya terulur ke arah Diana. "Letakkan lampunya. Kamu nggak mau melukai dirimu sendiri, kan?" Tapi Diana tidak mendengarkan. Dalam hitungan detik yang terasa seperti selamanya, ia mengayunkan lampu meja itu ke arah Michael. Suara kaca pecah memenuhi ruangan, diikuti oleh teriakan Michael yang penuh rasa sakit. "Ah, Ark!" Michael terhuyung ke belakang, memegang sisi wajahnya yang berdarah. Kamu berani melukai aku!" teriaknya dengan marah. Diana tidak menunggu. Ia berlari keluar kamar, napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdebar kencang. Ia harus keluar dari rumah itu. Ia harus lari, sejauh mungkin dari Michael. Namun saat ia mencapai pintu depan, langkahnya terhenti. Sosok Paula berdiri di sana. Wajahnya penuh kebingungan melihat Michael yang berdarah dan Diana yang terengah-engah. "Apa yang terjadi?" Paula bertanya, suaranya penuh ketidakpercayaan. Michael, dengan wajah yang masih basah oleh darah, menunjuk ke arah Diana.
Dia mencoba membunuhku. Diana berdiri terpaku di ambang pintu, matanya membelalak, napasnya masih terengah-engah. Kata-kata Michael menggema di ruangan yang tiba-tiba terasa lebih sempit. Dia mencoba membunuhku. Paula menatap Diana dengan campuran kaget dan marah. Diana, apa yang kau lakukan? Suaranya bergetar. Aku mempercayaimu. Dan ini balasanmu. Tidak, bukan seperti itu. Saya hanya... Diana mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam dalam keputusasaan. Air matanya mengalir lagi. Wajahnya tampak hancur oleh rasa takut dan frustasi. Michael tersenyum licik di balik tangannya yang berdarah. Lihat, aku sudah bilang, dia mulai berbahaya. Dia harus pergi sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Paula menggelengkan kepala, masih mencoba mencerna situasi. Aku tidak percaya. Diana, aku pikir kamu orang baik. Aku tidak menyakitinya. Dia yang... Diana terisak, mencoba melawan ketidakadilan yang menimpanya, tetapi kata-katanya terdengar lemah. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, hanya kata-kata seorang pembantu melawan majikan. Michael merintih pura-pura kesakitan, mendekati Paula dengan langkah tertatih-tatih. Paula, kamu harus segera menyingkirkannya. Dia bisa melukai Evel juga nanti. Paula menatap Diana dengan dingin. Pergilah, Diana. Aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini. Tolong, Paula, jangan percaya dia. Saya tidak pernah berniat jahat. Saya hanya ingin bertahan hidup. Diana mencoba memohon, tetapi tatapan Paula tidak menunjukkan rasa simpati. Kau sudah cukup banyak membuat kekacauan. Paula memalingkan wajah. Ambil barangmu, dan pergilah sebelum aku menelepon polisi. Diana merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Segala usahanya, semua pengorbanan, semua malam-malam penuh ketakutan, sia-sia. Ia kalah. Ia dipaksa pergi tanpa kesempatan untuk membela diri. Beberapa menit kemudian, Diana keluar dari rumah itu dengan tas kecil yang berisi beberapa barang miliknya. Udara malam terasa dingin, seolah ikut membekukan harapan terakhirnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak dengan langkah lunglai. Setiap langkah terasa berat. Ia menoleh sekali ke belakang, menatap rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, tetapi malah berubah menjadi penjara. Dari jendela, Michael menatapnya pergi dengan senyum puas. Kemenangan ada di tangannya, dan Diana tidak lagi menjadi ancaman. Namun, jauh di dalam hatinya, Diana menyimpan tekad yang perlahan tumbuh. Aku akan kembali, dan kebenaran akan terungkap. Langkahnya mungkin terseok-seok malam ini, tetapi di kejauhan, kota besar menanti. Diana tahu, di sana ia akan menemukan kekuatan untuk melawan. Dan ini bukan akhir dari kisahnya. Ini baru permulaan.